Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat Dr. Jasminto MPD selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Idawati MPDI selaku Kaprodi Pasca Sarjana sekaligus pencetus metode pasti aksi literasi Hanifida beserta Bapak Hanifuddin MAG. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan peta imajinasi yang bertemakan kepemimpinan Kiai Pondok Pesantren. Kiai merupakan elemen yang sangat penting keberadaannya dan kedudukannya dalam sebuah pondok pesantren. Maka sudah sewajarnya pertumbuhan pondok pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan kiainya. Sarana kiai yang paling utama dalam melestarikan tradisi ini ialah membangun solidaritas dan kerjasama sekuat-kuatnya antara kepemimpinan atau antara pemimpin dan bawahannya, yaitu santri. Kiai sebagai orang yang mempunyai pengetahuan dan keilmuan dalam bidang suatu agama, maka ia menjadi pemimpin bagi umat. Kepemimpinan yang terlahir dari kualitas pribadi, maka dalam kepemimpinannya akan menampilkan karismatik yang dominan. Kiai sendiri adalah orang yang ahli agama dan fasih membaca Al-Quran, serta mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran pengikutnya. Sifat seorang kiai adalah terus terang, berani terbuka dan bersikap, dan bahkan ahli dalam menerapkan prinsip-prinsip ijtihad. Asal-usul kiai dalam bahasa Jawa, yakni di sini dibagi menjadi 3, yakni sebagai gelar kehormatan, yakni sebagai kehormatan bagi benda-benda yang dianggap keramat pada waktu itu, seperti Kiai Garuda Kencana, yaitu sebutan yang diberikan kepada kereta emas yang terdapat di Keraton Yogyakarta. Yang kedua, sebagai orang tua, yakni gelar kehormatan untuk orang tua-tua pada umumnya. Yang ketiga, yakni gelar yang diberikan kepada masyarakat, kepada orang ahli agama yang telah memiliki atau mengasuh pondok pesantren serta mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya. Selain gelar kiai, ia juga disebut orang-orang yang alim, yakni orang yang mempunyai pengetahuan agama Islam secara mendalam. Dalam hal ini, kiai mengacu pada pengertian yang ketiga, yakni walaupun sebagian besar atau sebenarnya gelar kiai saat ini tidak lagi hanya diperuntukkan bagi yang memiliki pesantren, sudah banyak pula gelar kiai digunakan untuk ulama yang tidak memiliki pesantren. Menurut Abdurrahman Mas'ud, memasukkan kiai ke dalam 5 golongan atau ke dalam 5 tipologi golongan, yakni kiai yang mengonsentrasikan dirinya dalam dunia ilmu, yakni belajar, mengajar, dan menulis, menghasilkan banyak kitab, seperti halnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, kiai ahli dalam suatu spesialisasi bidang ilmuwan agama, terutama pengetahuan agama Islam. Yang ketiga, kiai yang karismatik, yang memperoleh kekarismaannya dari ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya dari ilmu sufismenya, misalnya Kiai Haji Khalil Bangkalan. Yang keempat, kiai dai keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah dalam menyampaikan ilmu sebagai bentuk interaksi dengan publik dengan misi sunisme dengan bahasa retorika yang efektif. Yang terakhir yakni kiai pergerakan, karena peran dan skill kepemimpinannya yang luar biasa dalam masyarakat maupun organisasi yang didirikannya, serta dalam ilmu keagamaan yang dimiliki, sehingga menjadi pemimpin yang menonjol seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Keberadaan kiai sebagai pemimpin pesantren ditinjau dari tugas dan fungsinya dapat dipandangi sebagai fenomena yang unik. Legitimasi kepemimpinan seorang kiai secara langsung diperoleh dari masyarakat yang menilai tidak saja dari segi keahlian ilmu agama, tetapi dinilai dari kewibawaannya yang bersumber dari ilmu, kesaktian filsafat pribadi, dan seringkali dari keturunan. Hal ini tentunya sangat berbeda
dengan kepemimpinan yang diperoleh dari pengangkatan dan dari pengangkatan, bukan dari masyarakat, seperti contohnya yakni kepala sekolah. Kemasyhuran pesantren tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan peran kiai sebagai orang yang menguasai dan mengajarkan ilmu agama di pesantren. Kepemimpinan kiai di pesantren diakui cukup efektif untuk meningkatkan citra pesantren tersebut di mata masyarakat luas. Pada hakikatnya, pesantren dan kepemimpinan kiai dalam prakteknya, keduanya menunjukkan sisi kemajuan dan kemunduran pesantren sebagai lembaga bercirikan keindonesiaan. Kiai dengan kepemimpinan yang kuat dapat menunjukkan pesantren dengan baik. Sebaliknya, kiai dengan kepemimpinannya yang lemah menjadikan pesantren tetap stagnan. Bahkan sedikit demi sedikit identitasnya akan tenggelam. Kiai mempunyai peranan yang besar dalam membentuk jiwa kepemimpinan pada masyarakat dan pada pesantren tentunya. Kiai dalam membentuk jiwa kepemimpinan mempunyai peran cukup penting. Yang pertama, kiai sebagai visioner. Di sini sudah saya jelaskan. Yang pertama, kiai sebagai visioner. Yang kedua, kiai sebagai komunikator. Yang ketiga, kiai sebagai motivator. Yang keempat, kiai sebagai inovator. Yang kelima, dan yang terakhir, kiai sebagai edukator. Yang pertama, kiai sebagai visioner. Apa itu? Yakni kiai yang diakui sebagai pemimpin yang memiliki ciri yang memperlihatkan visi, kemampuan, dan keahlian, serta tindakannya yang lebih mendahulukan kepentingan organisasi dan kepentingan orang lain, contohnya masyarakat, daripada kepentingannya pribadi. Yang kedua, kiai sebagai komunikator, yakni kiai sebagai pemimpin masyarakat selalu berupaya mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi langsung dengan menekankan pentingnya nilai-nilai asumsi, komitmen, dan keyakinan, serta memiliki tekad untuk mencapai tujuan dengan senantiasa mempertimbangkan akibat moral dan etika dari setiap keputusan yang dibuat. Yang ketiga yakni kiai sebagai motivator. Kiai sebagai pemimpin masyarakat bertindak dengan cara motivasi dan memberikan inspirasi kepada masyarakat melalui pemberian arti dan tantangan terhadap tugas masyarakat. Selanjutnya, kiai sebagai inovator, yakni pemimpin mendorong masyarakat untuk memikirkan kembali cara kerja dan mencari cara kerja baru dalam menyelesaikan tugasnya. Pengaruhnya yang diharapkan ialah masyarakat merasa pimpinan menerima dan mendukung mereka untuk memikirkan cara-cara kerja mereka. Yang terakhir, yakni kiai sebagai edukator, yakni pemimpin memberikan perhatian kepada masyarakat seperti memperlakukan mereka sebagai pribadi yang utuh, menghargai sikap peduli dan sikap peduli kepada organisasi, maksudnya berdasarkan apa yang telah saya jelaskan di peta imajinasi ini, yakni kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan kiai yaitu bukan hanya gelar yang diberikan oleh masyarakat, tetapi memang beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang agama, dalam memimpin masyarakat, terutama yakni sebagai pimpinan pondok pesantren yang memiliki peranan dan yang sangat penting bagi kehidupan pesantren maupun masyarakat itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.